Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek kami yaitu Raportal atau Sistem Pengolahan Rapor Siswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jauza Arkan Arifin sebagai ketua kelompok. Saya M. Dava Rifkianto. Saya Tristania Apriliani. Oke, jadi sistem pengolahan rapor siswa ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola nilai akademik siswa secara terkomputerisasi. Sistem ini membantu guru dalam menginput nilai, wali kelas dalam mengolah serta memverifikasi nilai, dan menghasilkan laporan rapor secara otomatis. Nah, melalui sistem ini, proses pengolahan nilai menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan dengan cara manual. Nah, selain itu, data tersimpan secara terstruktur dalam database, sehingga lebih mudah dikelola dan diakses. Dalam perancangannya, sistem dapat dimodelkan menggunakan pendekatan Unified Modeling Language agar atur dan kebutuhan sistem dapat digambarkan secara jelas dan sistematis. Oke, lanjut. Nah, jadi tujuannya adalah mempermudah proses penginputan dan pengolahan data nilai siswa agar lebih cepat dan terstruktur dibandingkan sistem manual. Lalu, yang kedua, mengurangi tingkat kesalahan atau human error dalam perhitungan nilai, sehingga hasil rapor menjadi lebih akurat dan terpercaya. Lalu, meningkatkan efisiensi kerja guru dalam mengelola nilai, mulai dari penilaian tugas, ujian, sehingga pembuatan rapor. Terus menyediakan penyimpanan data yang rapih dan terorganisir sehingga mudah diakses kembali saat dibutuhkan. Nah, lalu mempercepat proses pembuatan laporan hasil belajar siswa tanpa memerlukan waktu yang lama, memberikan informasi nilai siswa secara jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh pihak terkait. Nah, terus mendukung proses evaluasi pembelajaran agar dapat dilakukan secara lebih efektif berdasarkan data yang tersedia. Dan terakhir, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas sistem administrasi akademik secara keseluruhan. Nah, di sini ada 4 aktor yang terlibat. Yang pertama itu ada admin yang bertanggung jawab dalam mengelola data utama sistem seperti data siswa, data guru, data mata pelajaran, serta pembagian kelas. Admin juga memastikan sistem berjalan dengan baik. Lalu yang kedua ada guru yang berperan dalam menginput nilai siswa sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, seperti nilai tugas, ulangan, harian, UTS, dan UAS. Yang ketiga, ada wali kelas yang bertugas memeriksa dan memvalidasi nilai siswa yang telah diinput oleh guru, serta memberikan catatan atau penilaian tambahan sebelum rapor diterbitkan. Dan yang terakhir, ada kepala sekolah yang berperan dalam memantau dan mengevaluasi hasil laporan rapor siswa sebagai bagian dari pengawasan proses pembelajaran. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Dava. Ya, jadi ini untuk desain umum, mulai dari admin TU, admin mengurus data master seperti data guru, siswa, kelas, mata pelajaran, dan memberi peran wali kelas kepada guru yang terpilih. Jadi masuk ke server. Nah, setelah ini guru-guru mereka bagian memasukkan, mengelola, dan mengolah nilai siswa berdasarkan mata pelajaran dan jadwal mengajar kelasnya. Lalu ada guru yang mendapatkan peran wali kelas dari admin sebelumnya. Wali kelas dapat melihat nilai dari mata pelajaran, dapat melihat nilai dari mata pelajaran lain sesuai dengan kelas yang diwalikannya. Lalu untuk kepala sekolah hanya bertugas melihat dan memonitor semua nilai siswa dari semua kelas dan mata pelajaran. Semua data-data ini akan tersimpan ke dalam database. Untuk data nilai akan diproses oleh sistem terlebih dahulu untuk memuat nilai rata-ratanya. Untuk use case, jadi ini use case-nya. Untuk admin akan mulai login, mengelola data pengguna, siswa, guru, kelas, mata pelajaran, mengelola tahun ajaran dan semester, kelola wali kelas, pengaturan sistem, backup, dan restore data.
Di sini ada guru, tugasnya login, lihat data siswa, input nilai, kelola penilaian, tugas UTS dan UAS, lihat rekap nilai siswa. Wali kelas bagian melihat data siswa kelas, rekap nilainya, rapor, dan mencetak atau ekspor rapor. Kepala sekolah, seperti yang dijelaskan tadi, melihat rekap nilai semua kelas, beserta rapor dan laporan dan statistik. Ini adalah IRD-nya. Jadi eh, kelas memiliki satu kelas dapat memiliki banyak siswa dan tiap siswa memiliki satu kelas. Eh, jadi lalu banyak siswa mendapatkan eh, satu mata pelajaran. Eh, salah. Banyak siswa mendapatkan banyak mata pelajaran dan banyak mata pelajaran diperlukan untuk nilainya. Nah, guru wali kelas banyak dapat memberi banyak nilai sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kristania Apriliani. Di sini saya akan membacakan kebutuhan fungsional. Di sini fungsional yang pertama itu ada admin sekolah yang prosesnya yang digunakan untuk mengelola data siswa seperti menambah, mengubah, dan menghapus data yang ada di dalam sistem raportal. Terus yang kedua, mengelola data guru dan data kelas yang digunakan dalam proses pengolahan nilai siswa. Dan yang ketiga itu ada guru. Guru itu menginput nilai siswa sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan ke dalam sistem. Dan yang keempat, mengubah atau memperbaiki nilai siswa jika terjadi kesalahan saat penginputan. Yang keenam ada yang kelima ada wali kelas. Itu melihat seluruh nilai siswa yang berada dalam kelas yang diampu, menambahkan catatan atau deskripsi perkembangan belajar siswa pada rapor. Terus keseluruhan dan memeriksa dan menyetujui rapor sebelum dibagikan kepada siswa. Next. Ini ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama itu keterangannya sistem harus memiliki fitur login agar hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses sistem raportal. Dan yang kedua, sistem harus mampu menampilkan dan memproses data nilai siswa dengan cukup cepat saat digunakan. Yang ketiga, tampilan sistem dibuat sederhana dan mudah dipahami agar pengguna tidak kesulitan saat mengoperasikannya. Yang keempat, data siswa dan nilai harus tersimpan dengan baik di dalam database agar tidak mudah hilang. Yang kelima, sistem harus dapat berjalan dengan stabil saat digunakan untuk menginput dan melihat data nilai siswa. Yang keenam, sistem perlu memiliki fitur cadangan atau backup data secara berkala agar data tetap aman jika terjadi kesalahan pada sistem. Yang ketujuh itu ada sistem harus mampu menampilkan laporan rapor siswa dengan jelas sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna. Next. Jadi dari kesimpulannya ini adalah sistem pengolahan rapor siswa yang dirancang mampu mengubah proses pengelolaan nilai yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi terkomputerisasi. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan data siswa, guru, kelas, serta nilai menjadi lebih terstruktur, akurat, dan mudah diakses. Selain itu, sistem juga mempermudah guru dalam memastikan nilai, wali kelas dalam memantau perkembangan siswa, serta kepala sekolah dalam melihat laporan hasil belajar secara cepat dan efisien. Dengan demikian, sistem ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pengolahan data akademik serta meminimalisir kesalahan dalam penyajian informasi. Oke, baik itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.